Halo Badar, iOS 17 beta kedua udah dirilis baru aja dini hari tadi oleh si Apple. Ada beberapa update penting yang menurut gua cukup menarik. Salah satunya adalah perubahan atau penambahan setting di crossfade aplikasi music, penambahan widget baru di music, lalu ada juga fitur tambahan di standby mode, dan juga bisa mengkustomisasi dari aplikasi Safari. Makin menarik, makin keren. Let's go, kita bahas. Hola, kali ini kita sudah ada di iOS 17 beta kedua dan ini adalah iPhone SE generasi kedua tahun 2020. Kita lihat size update-nya di iPhone SE ini 1,14 GB. Cukup kecil size update-nya, 1,14 GB doang, dan gua saranin buat lo yang mau update ke beta 2 pastiin update-nya tetap pakai WiFi biarpun ukurannya nggak terlalu gede, tapi ini penting banget. Lalu untuk build number-nya bisa kita cek di iOS 17 beta kedua ini, kita lihat ada di 215268H. Sementara itu kita lihat juga untuk iPhone storage-nya yang kemarin memang ada sedikit pembengkakan. Apakah di iOS beta kedua ini sudah aman? Kita cek. Untuk loadingnya kita tunggu. Wow, lumayan cepet. Loadingnya itu lumayan cepet. Dan kalau kita lihat untuk iOS-nya 9,89, relatif cukup kecil. Lalu untuk sistem datanya 4,47 GB karena memang cuma sedikit aja aplikasi-aplikasi yang terinstal di iPhone ini. Oke, ada beberapa update terbaru yang ada di iOS 17 di beta kedua ini. Yang pertama adalah di tampilan update-nya. Kalau sebelumnya tampilan update itu kayak gini, cuma ada tombol download and install aja, serta link untuk ke beta program. Sementara tampilan barunya itu lebih fresh, ada dua tombol yang aktif. Ada update now dan update tonight. Jadi kita bisa men-schedule pengupdatean tar malam di mana iPhone akan melakukan update, di sini ada keterangannya, dalam kondisi terkunci dan pastiin baterainya cukup. Dan estimasi waktu yang dibutuhkan juga di sini disebutin about 20 menit. Jadi pastiin baterainya ketika lo mau update dengan update tonight itu cukup. Lalu di sini juga ada tampilan atau ada link baru. Yang pertama adalah untuk Apple Beta Software Program dan yang kedua adalah Apple Developer Program. Lalu update yang kedua adalah adanya App Tips. Jadi ngasih tips dari fitur yang tersedia dari sebuah aplikasi. Misalkan di sini di pesan atau di e-message. Jadi tips ini ngasih tahu kalau kita bisa melakukan atau mengirim pesan hanya dengan menggunakan Siri. Namun memang untuk instruksinya harus pakai bahasa Inggris karena kalau kita lihat di sini di aplikasi Siri-nya atau di fitur Siri-nya, language untuk bahasa Indonesia itu belum tersedia. Kalau kita lihat sini ada Italian dan untuk I cuman Italian doang, nggak ada Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia belum support. Pastiin kalau lu pakai Siri ngasih instruksinya atau ngasih perintahnya itu dengan bahasa dari bahasa Inggris. Oke, kita coba. Hey Siri, tell to Danu Andaru, how are you? Oke, jadi kalau misalkan kita ngasih instruksi lewat Siri, tinggal kita sebutin mau dikirim ke siapa pesannya. Misalkan gue di sini Danu Andaru, lalu pesannya itu apa, dan otomatis si Siri langsung memproses perintah yang kita berikan. Fitur berikutnya adalah di fitur location. Kalau kita lihat di sini, kita buka privacy and security, location service. Kita lihat system service. Di sini ada fitur baru yang namanya micro location. Gua belum tahu persis fiturnya itu kayak gimana untuk micro location ini, tapi ini merupakan sebuah informasi yang wajib kita tahu juga. Nanti kalau ada informasi lain tentang micro location ini, gue juga update di channel ini. Fitur berikutnya adalah perubahan istilah pada check-in di aplikasi e-message. Kalimat yang tadinya current location only diganti jadi limit, sementara untuk kalimat all location visited diganti istilahnya menjadi kalimat full. Kalau istilah limited itu ngejelasin current location, lokasi yang saat itu ada di mana, lalu detail tentang baterai dan sinyal. Sementara kalau full itu bisa dapat semua akses data yang di-sharing. Update berikutnya adalah di Apple Music. Kalau kita masuk ke setting dan pilih aplikasi Apple Music, sekarang itu lebih enak lagi, toggle crossfade-nya udah nggak crash, udah normal. Jadi kita bisa mengaktifkan atau bisa menonaktifkan, plus kita juga bisa men-setting durasi crossfade-nya itu berapa second. Yang tercepat itu 1 second, defaultnya 4 second, dan maksimal itu 12 second. Kita bisa mengcustom proses atau durasi dari crossfade-nya itu berapa lama tergantung dengan nyamannya kita aja gimana.
Selain penambahan toggle crossfade di menu setting dari musiknya, ada juga tambahan varian-varian baru dari widget musiknya. Jadi size dari widgetnya sekarang lebih banyak lagi. Lebih banyak pilihan yang bisa kita pilih. Tinggal kita sesuaikan aja dengan customisasi yang pengen kita lakuin di layar kita. Oke, kita lanjut di fitur berikutnya adalah di fitur standby mode. Jadi untuk fitur standby mode ini, di fitur standby mode ini sekarang ada juga muncul notification mau kita nonaktifkan atau mau kita show kayak biasa. Tapi walaupun kita menonaktifkan dari notification ketika dalam posisi standby mode, notifikasi yang dinilai krusial atau kritikal tetap akan memunculkan notifikasinya. Jadi nggak sepenuhnya off juga. Tapi kalau memang kita mau mengaktifkan notifikasi waktu standby mode juga tinggal kita aktifin aja. Sederhana, gampang, dan ini cukup menambahkan fitur standby mode yang selama ini udah ada. Tambahan berikutnya adalah fitur di aplikasi Safari yang sekarang itu udah punya profile. Kalau kita lihat masuk ke Safari, udah ada yang namanya profile. Kita bisa meng-create profile sesuai dengan keinginan kita. Jadi fungsinya lebih kepada untuk grouping dari history browser kita. Misalkan khusus untuk work, gua coba kasih nama works di sini. Klik done. Lalu kita masuk ke Safari-nya, kita coba. Maka di sini akan muncul fitur profile work. Jadi kita bisa melakukan browsing semua yang berhubungan dengan kerjaan kita di profile work ini. Sementara nanti kalau mau bikin profile yang lain tinggal tambahin aja. Tinggal new profile aja. Disesuaikan mau kayak gimana. Warnanya juga bisa di custom sesuka hati kita. Namanya juga bisa sesuai dengan keinginan kita. Mempermudah kita untuk menggrouping history browser kita, apakah itu berhubungan dengan kerjaan, tinggal kita klik profile work. Kalau kita lagi secara umum atau secara personal mau browsing hal-hal lain, kita juga bisa memilih dari profile yang lain, sehingga kita bisa mudah mencari history browser yang kita butuhkan sesuai dengan profilnya. Ini mantap sih, buat gue pasti bakal berguna banget. Oke, untuk performanya sendiri di iPhone SE ini gue ngerasa ini lebih smooth dari sebelumnya. Sementara kita lihat untuk hasil pengujian dengan Geekbench dari Geekbench 6 didapat skor untuk single core-nya 1519, sementara untuk multicore-nya 1753. Sementara untuk hasil GPU-nya ada di skor 10.624. Skor yang cukup oke sih di atas kertas. Dan kalau memang kita rasain, kalau gue cobain, emang performanya itu cukup enak, cukup smooth, lebih smooth daripada iOS beta ke-1. Jadi kalau lo sekarang ada di beta ke-1, gue saranin lo bisa coba update aja, ini lebih enak kok. Dan untuk baterainya gue belum bisa pastiin apakah ini itu atau enggak karena memang baru 1 hari. Tapi sejauh ini, sejauh yang gue pakai dari tadi update malam dini hari sampai sekarang itu cukup oke. Daya tahan baterainya jauh lebih baik dan tadi proses ngecharge juga nggak ada overheat yang berlebih. Kalau di iOS beta ke-1 itu panas banget body dari iPhone-nya waktu di charge. Kalau kali ini di beta kedua nggak terlalu berlebih. Jadi gua ngerasa ini ada peningkatan yang cukup baik dan cukup bisa diandalkan dan cukup cukup menyenangkan lah kabar untuk kita yang masih menggunakan beta 1 yang masih banyak masalah. Oke, mungkin itu aja informasinya yang bisa gua share tentang iOS 17 beta kedua ini. Kalau lo punya pengalaman atau cerita lain, komen aja di kolom komentar dan ceritain gimana kisah lo dengan iOS 17 beta kedua. Thank you for watching, I'll see you, bye bye.